Terakhir kita telah bahas rahasia Kerub selama 14 kali pertemuan. Mulai hari ini kita akan bahas tentang kitab Wahyu dimulai dari pasal 10. Saya susun materi ini dengan berpusat pada firman-firman yang Pendeta Senior Abraham Park yang sampaikan. Saya harap saudara rajin hadir di ibadah hari Rabu, atau jika benar-benar sulit datang secara online pun tetap ikut saja. Saya harap saudara terima firman dan jangan lewatkan kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi ini. Sebisanya saya akan bawa secara mudah supaya saudara bisa mengerti dengan baik satu demi satu. Saya harap saudara ikuti dan saudara secara terus ikuti dan tidak lewatkan satu pun. Saya percaya bahwa dengan demikian saudara akan menerima kasih karunia firman rohania dan berkatnya. Di hari Minggu ibadah 2, Pendeta Won sudah bawa secara garis besar tentang kitab Wahyu ya. Hari ini kita bahas pembacaan yang sama, Wahyu 10 ayat 1 sampai 3. Mengapa kita bahas mulai dari pasal 10 untuk bahas kitab Wahyu? Ada alasannya, saudara. Apa isi penting? Poin penting, isi penting dari Wahyu tentang akhir zaman? Kalau saudara pikirkan tentang kitab Wahyu, isinya apa? Itu adalah bagaimana gulungan kitab kecil yang dimeteraikan dengan 7 materai itu yang tampak di kitab Wahyu itu dibuka. Dan di antara 7 materai yang terakhir tampak sebagai 7 nafiri. Jadi yang ke-7 ini terdiri dari 7 nafiri, saudara. 7 materai terdiri dari 7 isinya, 7 nafiri. Lalu di antara 7 nafiri yang terakhir tampak sebagai 7 cawan. Berarti benar kan saudara? Jadi gulungan kita kecil itu dibuka. Itulah yang isi utama dari kitab Wahyu. Saudara ingat diagram ini ya. Seperti ini. Sekali lagi, di antara 7 materai yang terakhir tampak sebagai 7 nafiri. Dan di antara 7 nafiri yang terakhir itu apa? Itu adalah 7 cawan. Jadi 7 cawan pun termasuk di dalam 7 nafiri, dan 7 nafiri pun termasuk di dalam 7 cawan, 7 materai. Lalu ada yang namanya Wahyu sisipan. Wahyu pasal 7, pasal 10, 11, 12, dan 13. Sekali lagi, Wahyu pasal 7 dan 10, 11, 12, 13, dan 14. Mulai dari Wahyu pasal 6 ayat 1 muncul adegan materai dibuka, mulai dari materai pertama. Dan setelah tiba di Wahyu pasal 11 ayat 15, nafiri yang ke-7 dibunyikan. Kalau begitu saudara, Wahyu sisipan yang ada di dalamnya, di dalamnya itu memberitahukan tentang apa? Di tengah-tengah ada Wahyu sisipan. Itu memberitahukan apa? Itu menggambarkan rupa dari orang yang menyampaikan Injil di akhir zaman.
tentang wahyu sisipan, Pendeta Abraham Pak menjelaskan seperti ini dengan perumpamaan. Di zaman sekarang ini biasanya gaji itu mayoritasnya langsung diberikan lewat transfer kan, yang kebanyakan begitu ya. Tapi di zaman dulu suami langsung terima secara cash dan bawa pulang ke rumah. Suatu hari sang suami mendapat kepercayaan dari bos sehingga dapat bonus. Dan kalau itu ditaruh di kantongnya, bisa saja uangnya terpakai kan. Makanya dia telepon istrinya, minta istrinya datang ke kantor dan bawa pulang bonus yang didapat itu. Nah, maka setelah dapat telepon, istrinya berangkat dan di tengah-tengah perjalanan ia bertemu seseorang. Dan setelah bicara dengan orang itu, ya jadi tahu rahasia tentang suaminya. Kalau begitu bagaimana saudara? Ya sekali lagi akan sadar atau kenal tentang suaminya. Nah seperti demikian, demi umat pilihan dan karena Allah begitu mengasihi dunia, datanglah wahyu sisipan. Dan saya harap saudara jangan lupa bahwa wahyu pasal 10 itu adalah wahyu sisipan. Saya harap agar firman ini membawa mujizat dalam kehidupan saudara dan iman saudara bisa bertambah-tambah. Ketika kita rindu firman dengan sungguh-sungguh, segala kesalahpahaman, perselisihan, dan ujian akan mundur. Dan saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar ketika rindu firman, berkat Tuhan menyembuhkan bagian-bagian saudara yang sakit itu turun. Yang pertama, Wahyu 10, wahyu sisipan mengenai persiapan gereja. Wahyu 10, wahyu sisipan mengenai persiapan gereja. Wahyu 10, wahyu 5, wahyu pasal 5 mencatat tentang kitab yang dimeteraikan itu dibuka oleh siapa. Lalu di wahyu 10 dikatakan tentang sosok yang menyampaikan gulungan kitab tersebut. Karena Allah sangat mendesak, makanya Allah buka dan perlihatkan itu saudara. Perlihatkan. Karena kini hari penghakiman sudah mendekat. Maka apa yang menjadi seperti penggaris yang penting untuk memperkirakan masa penghakiman dan akhir zaman, itulah gulungan kitab kecil yang terbuka. Poin 1, 2 letak wahyu sisipan. Kita lihat 2 letak wahyu sisipan. Dari antara materai ke-6 dan ke-7 itu tampak satu kali. Wahyu 6, coba kita lihat struktur seperti ini. Wahyu 6, materai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dibuka. Lalu wahyu pasal 7, ini wahyu sisipan di tengah-tengah masuknya. Kemudian wahyu pasal 8, khususnya ayat 1 sampai 5, itu materai ke-7. Materai ke-7. Jadi materai ke-6 saudara di wahyu 6 itu memperlihatkan tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali. Tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali. Nanti saudara baca bisa lebih jelas. Ini sama seperti Matius 24 ayat 29. Ya. Matahari, bulan, bintang-bintang bergoncang jatuh. Ya. Lalu setelah materai ke-6 itu dibuka, wahyu 7 adalah wahyu sisipan. Nah, wahyu sisipan ini
ditempatkan di antara materai ke-6 dan materai ke-7. Wahyu sisipan ini adalah wahyu yang memperlihatkan apa? Nah, karena materai telah dibuka, maka perlu ada pemeteraian. Itu maksudnya pergerakan Injil, saudara. Pergerakan Injil, satu kata pergerakan Injil yang memeteraikan jemaat kudus, umat pilihan dengan Roh Kudus. Maka kalau lihat Wahyu pasal 7 ayat 2, Wahyu pasal 7 ayat 2, seorang malaikat keluar dari tempat matahari terbit. Ia memeteraikan dahi umat pilihan dengan meterai Allah. Memeteraikan dalam nama apa? Dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan dalam nama Yesus. Nah, jadi satu. Kemudian juga ada wahyu sisipan yang lain. Wahyu sisipan yang lain itu tampak di antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Coba kita lihat strukturnya seperti ini. Wahyu 8, khususnya ayat 6 sampai 13. Sangkakala 1, pertama, kedua, ketiga, keempat. Sangkakala ke 1, 2, 3, 4. Lalu Wahyu 9, sangkakala 5 dan 6. Sangkakala 5 dan 6. Lalu pasal 10, Wahyu 10 itu wahyu sisipan. Nah, di sini wahyu sisipan. Kemudian pasal 11 ayat 1 sampai 4 tentang dua saksi. Nah, ini juga sebenarnya wahyu sisipan semuanya. Nanti ada jelaskan lagi. Lalu wahyu 11 ayat 15 sampai 18 sangkakala ke-7. Nah, ini sangkakala ke-7. Nah, di antara sangkakala ke-6 dan ke-7 yaitu Wahyu pasal 10 dan Wahyu pasal 11 bagian depan, ya. Yaitu melalui malapetaka sangkakala ke-6 diperlihatkan kesengsaraan yang akan ada ke depannya. Kesengsaraannya seperti apa? Diperlihatkan. Nah, setelah itu diperlihatkan tentang persiapan gereja dan kesaksian gereja. Inilah wahyu sisipan, saudara. Setelah diperlihatkan kesengsaraan, kemudian gerejanya dipersiapkan, kemudian gereja bersaksi firman. Itu wahyu sisipan. Inilah wahyu sisipan. Nah, setelah meterai dibuka, lalu umat pilihan dimeteraikan. Maka bagaimana? Maka jadi bagaimana? Dengan suara nyaring sebagai nafiri, itu akan dinyatakan dan akan menaklukkan seluruh dunia. Wahyu itu dicatat di Wahyu 10 ayat 2. Wahyu 10 ayat 2. B, saya baca. Ia menginjak kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Karena kitab Wahyu itu rumit, saudara. Banyak orang tidak suka untuk membacanya dan tidak menarik. Jadi orang-orang yang tidak menerima kasih karunia meski baca pun tidak bisa mengerti. Namun melalui pembahasan kitab Wahyu ini, semoga saudara semua menerima kasih karunia dan bisa mengerti dan bisa mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Nanti kita akan bahas pelan-pelan satu demi satu. Hari ini seperti garis besar juga. Ya, wahyu sisipan itu muncul berkaitan dengan wahyu utama. Wahyu utama maksudnya tadi meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian nafiri dan cawan. Jadi wahyu sisipan itu muncul berkaitan dengan wahyu utama. Tapi itu adalah wahyu yang tidak berhubungan dengan urutan atau kronologis sebelum dan setelahnya. Juga itu merupakan wahyu yang diperlihatkan dengan tujuan khusus supaya kita jemaat kudus dipersiapkan untuk menghadapi kesengsaraan yang besar, kesengsaraan yang akan datang. Jadi kepada kita diberikan hikmat firman, saudara.
Jadi betapa pentingnya ini. Sekali lagi, Wahyu 10 adalah persiapan gereja. Dan Wahyu 11 berisikan kesaksian gereja. Itu sebabnya kalau kita tidak mengenal Wahyu pasal 10 dan 11, bagaimana? Kita tidak akan tahu 3,5 tahun akhir di antara 7 tahun kesengsaraan besar yang ada di Wahyu 13 sampai dengan 19 itu. Itu sebabnya Wahyu 10 yang adalah wahyu sisipan adalah persiapan tentang apa? Seperti apa? Kata pendeta Abraham, itu adalah persiapan pengantin perempuan untuk menikah. Misalnya di Matius 25 ada perumpamaan 10 gadis yang menantikan pengantin laki-laki kan, mempelai laki-laki kan. Ketika di rumah pesta, makanan disiapkan, dimasak, diadoni dan lain-lain, ya kan? Badan juga dibersihkan dan mempersiapkan kain untuk seserahan kepada orang tua pasangan. Ketika berwisata ke suatu tempat pun sama demikian, saudara, ya kan? Apakah langsung pergi tanpa siap-siap apapun? Biasanya dandan juga, serta mempersiapkan baju yang akan nanti dipakai. Juga cek kondisi mobil seperti apa. Bukankah seperti itu? Seperti demikian, firman tentang persiapan gereja itulah Wahyu 10. Selanjutnya Wahyu 12 dan 13 adalah wahyu kesengsaraan dan ujian yang gereja akan hadapi. Wahyu 14 berisikan wahyu tentang kemenangan gereja. Lalu di Wahyu 15 dan 16 malapetaka 7 cawan diturunkan. Demikian dua letak wahyu sisipan. Poin 2, sekarang poin 2. Ciri-ciri khusus yang tampak pada wahyu sisipan. Ciri-ciri khusus yang tampak pada wahyu sisipan. Pada wahyu sisipan tampak dengan jelas perbedaan antara 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Di mana tampak bedanya 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua? Di wahyu sisipan. Itu sebabnya untuk bisa memahami tentang waktu, kita harus tahu tentang wahyu sisipan ini, saudara. Karena 7 tahun kesengsaraan itu terkandung di dalamnya. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua dari 7 tahun kesengsaraan besar itu dibedakan secara total. Benar-benar dibedakan. Dan juga diwahyukan tentang masa tampaknya antikristus serta masa kedatangan Tuhan kembali. Di mana, saudara? Itu semua ada di mana? Di Wahyu pasal 7, 10, 11, 12, 13, dan 14. Wahyu sisipan. Wahyu sisipan itu pasal 7, 10, 11, 12, 13, 14. Oleh karena itu, kita harus semuanya memakan gulungan kitab kecil yang tampak di Wahyu pasal 10. Gulungan kitab itu apa, saudara? Itu adalah Alkitab, Injil, yaitu Injil terakhir. Jika tidak memakan gulungan kitab itu, orang-orang hanya akan berseru Tuhan, Tuhan, lalu lewat begitu saja. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21.
Dalam pembukaan khotbah minggu kemarin, saya telah sampaikan tentang Yohanes Pembaptis dan umat Israel, kan saudara? Bukankah meskipun yang akan datang itu telah datang ke bumi ini, umat Israel tetap berkata bahwa itu belum? Bukankah begitu? Mereka siang malam berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal yang telah datang ke bumi ini. Meskipun diberikan firman, mereka berkata bahwa waktunya itu belum. Akhirnya mereka sampai mengira bahwa Yesus itu adalah setan dan berbuat dosa yang dahsyat, yang mana mereka menangkap Yesus dan membunuh Yesus dengan menyalibkannya. Saya percaya kita tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut. Amin. Jika materai ke-6 meniup sangkakalanya, maka setelah itu perang dunia akan terjadi dan bangsa antikristus akan tampak. Nah, dimulailah penganiayaan 3,5 tahun kedua. Coba saudara lihat zaman sekarang ini betapa jahatnya dunia. Oleh karena itu, hanya ketika 3,5 tahun pertama itulah gereja bisa bersaksi firman. Di 3,5 tahun kedua tidak bisa mengajak orang untuk datang ke gereja, tidak bisa bepergian membawa Alkitab, tidak bisa menyanyikan pujian. Sekarang pun begitu, kan ada negara yang begitu. Ada aplikasi Alkitab di dalam handphone, ketahuan bisa dihukum atau dibunuh. Sekarang terjadi begitu, kan saudara. Jadi dari antara 7 tahun kesengsaraan besar, hanya di 3,5 tahun pertama saja masa untuk bersaksi Injil, untuk membuat orang percaya Yesus. Jika terjadi perang dunia, masanya sudah selesai. Itu sebabnya gereja yang sudah berada di hadapan 7 tahun kesengsaraan besar, apa yang perlu dilakukan? Harus segera bersaksi Injil dan menyelamatkan umat pilihan. Kita manusia ini sama seperti kabut di pagi hari, serta embun di atas rumput yang jika matahari terbit langsung hilang. Misalnya, ketika saudara berusia, orang yang berusia 50 tahun berkata, "Hei, kamu percaya Yesus dengan baik, baru akan menerima berkat." Sekarang saudara, misalnya saudara berusia sudah 50 tahun. Berapa orangkah dari mereka yang memberitahukan saudara demikian? Berapa orangkah dari mereka yang memberitahu saudara demikian yang masih hidup? Udah 40 tahun sudah lewat. Itu sebabnya ketika kita masih sehat, kita harus banyak menginjil. Jika kita bisa tahu rahasia demikian, sebelum 7 tahun kesengsaraan besar, kita bisa bersiap-siap. Meski setan bekerja, asal ada iman, asal menjaga iman, kesengsaraan dan ujian itu akan berlalu daripada kita. Amin. Yang kedua, rupa dari sosok yang memegang gulungan kitab kecil. Rupa dari sosok yang memegang gulungan kitab kecil. Di Wahyu 10, seorang malaikat kuat tampak dengan memegang gulungan kitab kecil. Dengan suara yang nyaring, ia berseru, "Ambillah, makanlah.
gulungan kitab ini dan bernubuatlah. Maka terlebih dahulu kita harus tahu, ya, malaikat kuat yang lain yang mempunyai gulungan kitab itu. Setelahnya kita belajar gulungan kitab kecil itu apa. Coba kita lihat rupa luarnya yang unik, pekerjaannya, serta arti rohaninya. Bukannya memakai sebuah jaket, ya, atau suatu pakaian, tetapi pakai apa? Berselubungkan awan. Ia menggunakan awan, dikatakan berselubungkan awan, artinya awan dipakai seperti baju. Awan dipakai seperti baju. Kalau lihat 1 Korintus 14 ayat 10, 1 Korintus 14 ayat 10, ada banyak macam suara di dunia dan semuanya ada artinya. Kalau begitu, pertanyaannya, mengapa berselubungkan matahari? Kita harus tahu rahasianya, saudara. Malaikat lain yang kuat yang diutus ke bumi ini menggantikan Kristus, menggantikan Allah. Ketika Allah mengutus malaikat yang kuat itu, coba lihat rupanya. Hanya keluar dengan membawa gulungan kitab kecil saja, sudah cukup kan? Tapi kenapa berselubungkan matahari? Apa alasannya? Untuk mengerti hal ini, kita akan lihat rahasia awan yang tampak di Alkitab, saudara. Daripada kita percaya dengan logika, dengan pikiran, dengan pengalaman, dengan dugaan sendiri, kita harus percaya sesuai dengan Alkitab. Awan itu juga berkaitan dengan rupa kedatangan Yesus kembali. Wahyu 1 ayat 7a. Wahyu 1 ayat 7a. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Mazmur sebagai referensi, Mazmur 104 ayat 3, Daniel 7 ayat 13, Wahyu 14 ayat 14. Kemudian ketika membangun bait suci, kemah suci, awan memenuhi, saudara. Ya kan? Jemaat kudus adalah bait suci rohania juga kan? Keluaran 40 ayat 34 sampai 35, 2 Tawarik 5 ayat 14. Istilah mudanya, awan itu bagaikan kereta Allah. Kereta Allah. Secara rohani, awan berarti kemuliaan Allah serta kuat kuasanya. Kuat kuasa Allah. Juga awan itu tampak dengan arti tuntunan, tugas, kedahsyatan, serta berkat perjanjian. Ketika Allah membuat perjanjian khusus, apa yang Allah lakukan, saudara? Di saat itu, seringkali Allah mewahyukan secara simbolis. Saya sungguh berharap agar saudara jangan percaya Yesus secara samar-samar. Jangan hanya percaya Yesus yang dipelajari dan didengar dari orang saja. Saya harap saudara percaya Yesus sesuai yang Alkitab katakan, yang firman katakan, yang saudara punya kesaksian yang jelas. Kalau seorang saksi, saudara, ada yang lihat dan dengar yang benar-benar yang pegang kan, saudara, baru menjadi kesaksian kan. Kalau dia sendiri tidak lihat, bagaimana bisa bersaksi? Faktanya tidak jelas. Apa yang bisa disaksikan? Poin 1, awan sebagai bukti atau berkat perjanjian. Awan sebagai bukti atau berkat dari perjanjian. Bukti perjanjian dan berkat dari perjanjian. Dengan Nuh, Allah menjadikan apa sebagai bukti perjanjian? Setelah keluar dari Batra, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh, kan, saudara? 2 kali kalau baca buku sejarah penebusan itu katakan sebelum membuat Batra sekali, lalu setelah keluar dari Batra sekali lagi. Nah, setelah keluar dari Batra dikatakan bahwa
Allah menaruh pelangi di dalam awan. Kejadian 9 ayat 13, Kejadian 9 ayat 13 dikatakan, busurku kutaruh di awan. Busurku bahasa Ibrani keshet. Busur artinya pelangi atau diterjemahkan busur. Boleh dua-duanya. Bentuknya sama kan? Kata dasarnya yang bengkok gitu, ya. Busurku atau Inggrisnya rainbow. Pelangiku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Aku dan bumi ya, aku dan bumi. Pelangi ditaruh di mana, saudara? Jelas bahwa itu ditaruh di awan. Itu sebabnya pelangi bukannya semau-maunya tampak. Saudara sadar hal ini? Bukannya semau-mau tampak, saudara. Melainkan di dalam awan terdapat pelangi. Yaitu di dalam awan terdapat perjanjian Allah. Kalau begitu ketika Yesus datang dengan naik awan, seperti apa sosoknya? Kita harus menyadarinya seperti apa? Kita harus menyadarinya seperti apa? Oh iya, ia adalah yang melaksanakan perjanjian. Jadi saudara, tidak boleh pikir sederhana seperti ini. Tidak boleh pikir sederhana seperti ini saja. Oh iya, katanya Yesus akan datang dengan naik awan. Karena kita harus sadar, kita harus tahu alasannya mengapa ia datang dengan naik awan. Saya harap saudara-saudara memahat firman ini dengan mendalam di hati saudara-saudara. Di Hosea pasal 7 ayat 8 dikatakan tentang roti bundar tidak dibalik gitu. Roti bundar yang tidak dibalik. Misalnya ketika menggoreng tempe, kalau hanya satu sisi saja yang matang dan jadi kuning, tidak enak kan saudara? Atasnya masih putih, dibaliknya kuning sampai terbakar. Kalau satu sisi sudah matang, seharusnya dibalik. Ya, dibalik seperti atau begini. Pokoknya dibalik. Maka dibaliknya juga harus matang. Jadi kuning, baru enak kan? Seperti demikian, saya harap firman pun saudara jangan hanya tahu luarnya saja, tetapi harus tahu arti di dalamnya. Poin 2, awan sebagai penuntun. Awan sebagai penuntun. Seperti menuntun orang ke rumput yang hijau. Awan itu adalah awan yang menuntun. Bagi Musa, awan tampak sebagai awan yang menuntun umat Israel. Yaitu di siang hari dituntun dengan awan, dengan tiang awan. Dan di malam hari dituntun dengan tiang api. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Menuntun bahasa Ibraninya naha, artinya menarik atau membimbing. Menarik atau membimbing. Itu menunjuk pada perbuatan dari orang yang mengikuti jalan yang benar. Naskah aslinya saudara ini artinya naha itu. Ya, perbuatan dari orang yang mengikuti jalan yang benar. Ketika Tuhan datang kembali, apa alasannya ia datang dengan naik awan? Percayalah bahwa itu untuk menuntun saudara-saudara dan saya. Jadi jika tidak naik awan, tidak dapat menuntun, tidak bisa menuntun. Itu sebabnya janganlah saudara hanya katakan dengan samar-samar, oh Tuhan akan datang kembali dengan naik awan. Misalnya, jika menikah, suami istri pun harus saling mengenal.
Kalau seorang perempuan menikah, maka harus tahu nama dan nama marga dari sang suami kan. Juga harus tahu karakternya seperti apa. Suka tempe atau nasi goreng atau nasi luwak, apa yang disukai. Harus tahu kan saudara. Baru bisa juga menyiapkan makanan yang sesuai selera. Tuhan akan datang kembali dengan naik awan untuk menuntun masing-masing kita orang-orang yang dipilih. Karena ia datang dengan naik awan, jemaatnya dituntun kemana? Karena ia datang dengan naik awan, jemaatnya dituntun kemana saudara? Kemana? Kemana? Ya, kemana? Ya, nggak kedengaran. Ke dalam awan. Ke dalam awan dulu saudara. Ke dalam awan sehingga mereka naik. Kalau tidak mengenal rahasia awan, hanya akan pikir, oh, ketika Tuhan datang kembali, Tuhan saja yang akan datang dengan naik awan. Begitu saja. Jika Tuhan datang dengan naik awan, ia akan menuntun saudara-saudara. Ia menuntun kita dan hendak bertemu kita di dalam awan. Percayalah saudara. Kalau percaya, kita umat Kristen katakan amin begitu. Amin. Itu sebabnya saya sungguh berharap agar saudara-saudara penuh dengan roh penuntun. Poin 3, awan sebagai pelindung. Awan sebagai pelindung. Keluaran 14 ayat 17 sampai 19. 23 ayat 20, 32 ayat 34, 13 ayat 21, Bilangan 20 ayat 16, Yesaya 63 ayat 9. Jadi di Perjanjian Lama Tuhan mengandung kehendaknya di tiap-tiap ayat begini. Di dalam kasus ini, di dalam peristiwa ini, ya, di ayat ini kehendaknya harus akan digenapi pada Yesus kan saudara semuanya. Ketika Mesir mengejar umat Israel, di depan umat Israel ada Laut Merah kan. Waktu itu Allah membuat malaikat dan awan pindah ke belakang umat Israel, sehingga melindungi mereka. Tadi penuntun, artinya apa? Menuntun di depan kan, menuntun di depan. Itu juga adalah untuk melindungi kita saudara, melindungi kita. Sedangkan pasukan Mesir yang tidak percaya, mereka tidak dapat melihat apa-apa karena diselubungi awan. Kenapa Tuhan datang dengan naik awan? Itu adalah untuk melindungi saudara. Jangan lupa, untuk melindungi ia datang dengan naik awan. Kita harus sadar rahasia demikian dan kasih karunia harus memenuhi kita. Barulah firman yang kita dapatkan itu bisa kita tidak lupa dan tidak kita hilangkan. Kesimpulan, secara rohani awan itu apa saudara? Kata pendeta senior, awan itu adalah kamar rahasia, kamar rahasia, ya, villa khusus atau perisai, kamar rahasia. Jadi tidak tahu kan kalau bersembunyi di kamar rahasia atau villa khusus, kayak ada yang berkecukupan, ada yang bisa beli misalnya di puncak, ya, bukan rumah ya, kadang-kadang ke sana untuk istirahat atau bersembunyi gitu. Villa khusus, perisai bisa mencegah semuanya perisai. Seperti yang tadi saya katakan, dengan perisai pasukan Mesir dicegah. Jadi perisai itu apa? Bagi pasukan Mesir jadi seperti berkabut.
Hasilnya sampai mereka tidak bisa melihat umat Israel. Keluaran 14 ayat 20. Keluaran 14 ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ketika Allah berfirman kepada umat Israel, juga kepada murid-murid Tuhan, Ia tidak menampakkan rupa dirinya. Ketika Allah berfirman kepada Musa pun, Allah berfirman di dalam awan. Ketika Allah berfirman kepada Raja Daud, Raja Salomo, serta kepada para nabi-nabi di zaman dahulu kala pun, Allah berfirman di dalam awan. Matius 17 ayat 5, satu ayat saya baca. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dikatakan dengan jelas, dari dalam awan terdengar suara dan Allah berfirman, yaitu Allah berfirman di dalam rahasia, kamar rahasia, tempat di mana orang mau coba-coba lihat pun tidak bisa lihat. Itu sebabnya awan adalah seperti kamar rahasia, yaitu villa khusus firman Allah serta perisai. Saya harap ketika saudara menyampaikan Injil pun, sampaikanlah Injil seperti demikian. Hari ini kita bahas sampai di sini. Mari berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena mulai hari ini kami bisa membahas kitab Wahyu. Hamba yang berkekurangan ini khawatir seandainya keliru dalam mengartikan kitab Wahyu. Maka kiranya Roh Kudus bantu agar firman bisa disaksikan dengan benar. Hamba-Mu hendak menyampaikan dengan sebisa mungkin mudah dan tepat firman-firman yang telah disampaikan lewat Pendeta Abraham. Bapa, anugerahkanlah hikmat-Mu. Kami sadar bahwa wisata yang tidak dipersiapkan itu tidak bisa membawa kegembiraan, serta pernikahan yang tidak dipersiapkan juga tidak dapat terwujud. Tolong berikanlah kasih karunia agar lewat firman kami bisa mempersiapkan akhir zaman dengan tepat dan memiliki sudut pandang yang benar tentang kedatangan Tuhan kembali. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji secara baru melalui darah dan daging adalah sosok yang melaksanakan perjanjian. Maka kami percaya bahwa Engkau datang dengan naik awan yang memiliki bukti perjanjian. Kami percaya bahwa awan akan menuntun kami dan kami bertemu dengan Tuhan di dalam awan, dan awan itu akan melindungi rohani dan jasmani kami dengan aman. Alkitab berkata bahwa dari dalam awan timbul suara Allah. Tolong agar hari ini kami semua menjadi orang-orang yang memberitakan Injil dengan memiliki kamar rahasia firman Allah, yaitu awan serta perisai. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.